Perkenalkan, nama saya Jo Christine Gopikar Puide. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kritik sastra ekologi. Yang pertama adalah latar belakang. Ekologi adalah hubungan antara timbal balik manusia atau makhluk hidup dan alam sekitarnya. Kritik sastra ekologis meminta kita mengkaji puisi dari sudut pandang yang berasumsi bahwa tindakan imajinatif makhluk budaya menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana dan mengapa fenomena budaya dan alam saling terkait di masa lalu dan bagaimana keduanya dapat saling terkait secara lebih menguntungkan di masa depan. Kemudian ada pengertian kritik sastra. Secara etimologis, istilah kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu krites yang memiliki arti hakim. Selain itu, istilah kritik juga berasal dari kata kritos yang berarti hakim kesusastraan. Dengan begitu, bisa diartikan bahwa kritik sastra adalah salah satu objek studi sastra untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai suatu karya sastra seperti buku, novel, biografi, dan lain sebagainya. Menurut H.B. Jasin adalah pertimbangan baik dan buruk suatu karya yang disertai dengan alasan dan pendapat penulis, kritik alias kritikus mengenai isi dari karya sastra yang dikritik. Kemudian teori kritik sastra ekologi. Ekologi sastra atau sering disebut sebagai ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik. Pada hakikatnya, sebuah karya sastra tidak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang nyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Hampir setiap saat, sebenarnya manusia itu bersastra. Dalam komunikasi sehari-hari, kadang-kadang manusia itu bersastra bahkan dengan diri sendiri pun. Ketika melakukan refleksi, manusia juga bersastra, apalagi ketika manusia sudah berbicara dengan kebutuhan aktualisasi diri, sastra harus ada. Kemudian ada pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada Cheryl Glovelty yang merupakan salah satu pelopor teori ekokritik sastra. Pendekatan ini mengeksplorasi isu-isu lingkungan melalui karya sastra, menghubungkan alam dengan budaya, dan memperhatikan dampak manusia terhadap lingkungan. Kemudian ada Endra Swara. Menurutnya, ekologi sastra mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik melalui karya sastra. Kemudian ada antologi puisi. Dalam konteks karya sastra, hidup dan berkembangnya suatu karya adalah hasil dari interaksi ekologis dalam kondisi ekosistem yang kompleks dan saling terkait. Lalu ada hubungan sastra dan ekologi. Teori sastra ekologi menghubungkan karya sastra dengan isu-isu lingkungan dan interaksi manusia dengan alam. Berikut adalah beberapa cara di mana teori ini mempengaruhi sastra. Yang pertama, representasi alam. Yang kedua, kritik lingkungan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pada sastra. Yang keempat, kesadaran ekologis. Kemudian ada ciri-ciri dari kritik sastra ekologi. Yang pertama, fokus pada lingkungan. Yang kedua, kritik terhadap ekosistem. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pada penulis. Yang keempat, kesadaran ekologis. Yang kelima, interkoneksi. Yang keenam, penggunaan metafora. Yang ketujuh, kritik terhadap konsumerisme. Dan yang terakhir, pengaruh budaya pada lingkungan. Selain ciri-ciri, ada juga manfaat. Teori kritik sastra ekologi juga memberikan manfaat yang signifikan pada sebuah karya sastra. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kesadaran lingkungan. Yang kedua, metafora dan simbol. Yang ketiga, kritik terhadap konsumerisme. Yang keempat, pengaruh lingkungan pada karakter. Yang kelima, penghormatan terhadap alam. Yang keenam, penghormatan terhadap keberagaman. Yang ketujuh, pemahaman tentang manusia dan alam. Yang kedelapan, pengaruh lingkungan terhadap plot.
yang ke-9 penggunaan bahasa, dan yang ke-10 pesan tentang keberlanjutan suatu hal. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi teori sastra ekologi ini ialah teori ini menyoroti hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan alam. Karya sastra dapat merefleksikan bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam. Dan dalam hal ini, sastra ekologi juga sering menggunakan metafora dan simbol alam untuk menyampaikan pesan tentang isu-isu lingkungan. Karya sastra yang mengadopsi pendekatan ekologi dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang isu-isu lingkungan, pada akhirnya mengajak kita untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sastra dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga alam bagi generasi mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.